kalau misalkan kita ngelihat ya mengenai sentimen nih ya, sentimen global ya, berarti itu kita harus melihat keluar dari Indonesia terlebih dahulu ya Bu ya. Sebenarnya ada isu yang pengen saya bahas. Yang pertama itu mengenai konflik Rusia dan Ukraina. Ternyata setelah saya browsing, hari ini adalah hari ke-63 ya, konflik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Dan mudah-mudahan ini nggak berlangsung lama gitu ya. Tapi ya mau tidak mau konflik geopolitik ini ya tidak kunjung usai sebenarnya gitu ya. Ini menjadi salah satu faktor yang mendasari penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF dan Bank Dunia nih pada minggu yang lalu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, saya langsung aja sikat pertanyaannya ya. Apakah masih ada peluang Ibu ya bagi kita sebagai investor ya yang ingin berinvestasi di pasar modal dengan kondisi saat ini ya, tentunya ada kaitannya dengan konflik Rusia dan Ukraina. Silahkan Bu Diana dan Pak Adi. Iya, mungkin ke Pak Adi dulu aja. Ya, terakhir. Oke. Silakan Pak Adi. Iya. Ya, IMF kan cut projection ya untuk global GDP dari 4,4% jadi 3,5% kalau nggak salah ya. Nah, itu memang sempat ya market juga udah mulai slowdown di Amerika. Nah, tapi sebenarnya kita justru diuntungkan dengan naiknya harga komoditas ya, karena kita adalah negara net eksportir ya. Jadi seperti kita tahu kita negara net eksportir, kita ekspor batu bara, kita ekspor CPO, kita ekspor nikel, kita ekspor timah, hampir semua komoditas kita ekspor, ya, kecuali minyak. Nah, kita itu minyak itu adalah minyak BBM ya, minyak bensin ya, itu kita net importir gitu ya. Tapi net-netnya adalah kita masih bisa surplus. Jadi kalau kita istilahnya aja ekspor, kita ada net importir ke minyak, itu net-netnya kita net eksportir gitu ya. Jadi sebenarnya perang Ukraina yang berkepanjangan nggak jelas ini, nah ini menyebabkan memang negara-negara maju itu mencatat inflasi yang luar biasa, tertingginya sejak, kalau Amerika sejak tahun 1981. Jerman itu inflasinya sejak 1947, zaman perang. Ya, itu luar biasa inflasinya. Nah, kita, karena kita ini kan ada subsidi dan segalanya masih dianggap masih batas toleransi, tapi ada tanda-tanda memang bisa break daripada target Bank Indonesia di atas 4%. Nah, di sini kan menargetkan batas atas itu inflasi kita di 4% di tahun ini. Nah, jadi ada tanda-tanda nih bisa break ke atas. Nah, overall memang pelemahan ekonomi di negara-negara maju, kita sebenarnya Indonesia itu sangat diuntungkan. Karena kita tadi naik eksportir, jadi fund-fund itu sekarang bingung mau naruh uang di mana. Taruh di obligasinya Amerika, negatif yield-nya karena kemakan inflasi kan. Mau taruh uang di mana? Ditaruh di saham, udah mahal-mahal. Udah naik terus kan, waktu krisis 2020 aja saham-saham itu naik terus gitu lah. Kalau kita kan malah baru bangkit istilahnya. Kita tuh baru bangkit. Amerika tuh udah all time high terus gitu ya. Nah, kita sebenarnya adalah peluang. Jadi makanya asing itu masuk di pasar saham itu masuk terus ya. Walaupun hari ini negatif tuh sebenarnya asing masih masuk, tapi sedikit ya. Nah, kita itu sampai akhir minggu lalu itu udah 40 triliun asing masuk gitu ya. Jadi asing masuk di pasar saham. Berbeda dengan pasar obligasi, memang asing itu keluar 50 triliun. Jadi kelihatannya asing itu ada switching dari pasar obligasi ke pasar saham juga gitu ya. Karena memang obligasi adalah memperhitungkan juga kenaikan suku bunga yang memperhitungkan yieldnya itu naik gitu kan. Nah, itu kan berdampak juga dan jatuhnya harga-harga obligasi di pasar obligasi kita. Nah, jadi sebenarnya yang menarik adalah saat ini adalah di pasar saham Indonesia gitu ya. Jadi nah ini sudah terbukti bahwa saham-saham seperti big caps gitu ya, seperti Banking, Telkom, Astra itu sudah rally sejak awal tahun gitu ya. Dan terbukti dengan memang kinerjanya bagus gitu ya. Full year-nya bagus, first Q-nya sudah keluar. Ada tinggal Bank Mandiri sama Bank Danamon nih yang besar ya. Bank Niaga nanti Jumat besok ya. Jadi yang top
top 10 ini sudah mulai keluar, BCA, Bank BRI, BNI. Itu rata-rata bagus-bagus gitu ya. BNI itu rata-rata yang paling bagus yaitu 78% growth-nya. BRI bukan BNI 60%. Jadi memang dipicu oleh yang pertama kalau banking itu kan karena cost of fund-nya turun, terus juga kedua adalah biaya provisi sudah turun karena memang si peminjam ini kan seiring dengan pemulihan ekonomi, ya mereka sudah bisa nyicil lagi, jadi tidak perlu mencadangkan kerugian di dalam bukunya si bank itu. Jadi provisi turun, jadi beban provisi turun yang mengakibatkan labanya itu naik signifikan. Nah, yang ketiga ini adalah loan-nya. Loan-nya itu sudah mulai bangkit ya. Loan itu tahun lalu banking industri itu minus ya, sampai Juni itu masih minus loan growth-nya. Berangsur-angsur naik sampai 5% dan sampai Februari 6%. Nah, ini perbankan kita yang lumayan di atas industri itu adalah BRI 7%, yang bagus itu Bank Jabar ya Mas ya. Itu 8% loan growth-nya. Jadi selamat untuk orang-orang Jawa Barat nih. Bank Jabar nomor 1 loan growth-nya. Dengar-dengar kemarin dividennya gede, Pak. Gede juga, iya. Dia bagus gitu ya. Udah NPL-nya rendah, paling rendah. Dibandingkan BCA, NPL-nya Bank Jabar itu cuma 1%. Bank BCA 2%. Jadi NPL itu kan apa ya, kategori kredit macet lah ya. Dari total kredit yang disalurkan itu cuma 1% macetnya. Istilahnya gitulah. Paling jadi kreditnya macetnya rendah, loan growth-nya bagus, harganya juga murah, masih regard sekarang Bank Jabar itu, masih di bawah 1 kalau salah. Jadi bankingnya sudah rally, Astra udah rally. Jadi indeks kita memang 7.300 tuh memang terakhir ya sempat ya 7.300 itu sempat tuh naik. Cuman agak ketahan karena gotonya turun terus gitu ya. Jadi goto itu sempat ngangkat indeks ke 7.300 juga, tapi akhirnya menahan indeks menekan ke bawah indeks juga gitu ya. Betul. Karena kapitalnya juga besar. Tapi overall di luar goto sebenarnya banking blue chip ya memang bagus ya karena resultnya bagus untuk banking. Nah yang lain saya belum lihat. Kalau Telco memang sudah lihat di full year-nya profitnya naik 19%. Harusnya first year-nya juga harusnya bagus. Astra juga saya belum lihat karena biasanya Astra itu juga udah akhir-akhir ini keluar, tapi kok belum keluar ya laporan keuangan kuartal satunya. Jadi harusnya sih bagus gitu ya. Karena penjualan mobilnya aja yang di kuartal 1 itu juga sudah hampir sama dengan kondisi sebelum pandemik ya penjualan mobilnya Astra. Jadi ya sebenarnya ketopang lah. Untuk Astra, UT-nya juga bagus, penjualan alat beratnya 150% penjualannya karena sektor miningnya bagus gitu ya. Jadi overall kita dengan negara net eksportir ini sebenarnya kita diuntungkan. Jadi kita nggak slow ya. Jadi walaupun negara-negara global slow, kita nggak slow. Ekspektasinya kan tetap masih 5%. Gitu ya. Jadi 5% at least tuh harusnya. Dan mobilitas masyarakat ini luar biasa. Saya kalau kemarin tuh ya kalau lihat itu Pasar Tanah Abang itu jam 6 itu orang udah pada jam 7 itu udah buka Tanah Abang di sana di sini. Jam 7 udah buka gitu ya. Jadi orang itu udah ngantre gitu ya. Kalau di atas jam 7 udah nggak dapat parkiran. Belum yang di kereta. Di kereta orang itu dicampur sama orang yang belanja dari Tanah Abang sama orang yang pulang kampung. Jadi bludak istilahnya. Jadi mobilitas masyarakat nih sekarang udah kayak normal lagi gitu ya. Jadi orang udah kayaknya lupa ya masalah COVID apa segala kayaknya udah lupa. Jadi ya udah mungkin karena cuman Omicron mah kecil ya kayak flu biasa aja sih. Gitu ya. Jadi ya orang udah sedikit mengabaikan dan memang masyarakat juga udah pada divaksin. Jadi ya udahlah mungkin masyarakat pemerintah juga udah mulai membuka, udah biarin aja pulang kampung. 2 tahun nggak pulang kampung ya udah sekarang lebih legowo, mobilitasnya juga bagus. Ya overall kita ditunjang dari mobilitas juga gitu ya. Jadi so far sih sebenarnya kita diuntungkan ya dengan pelemahan ekonomi global. Sebenarnya Indonesia adalah yang dianggap tidak terdampak dari gejolak ini gitu ya. Makanya asingnya kan masuk terus. Itu sih yang view saya. Oke, Pak Adi menarik Pak Adi, cuman saya pengen coba lempar ke Bu Diana nih, biar kebagian Pak Adi.
Bu Diana, Saya tadi yang kan gampang Pak aja. Adi sempat apa namanya menyinggung terkait komoditas juga harganya juga naik gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya ada saham apa saja sih Bu gitu ya yang memang apa ikut ketarik nih gitu ya dengan kondisi terakhir ini Bu. Oke ya, saham-saham kemarin juga sebenarnya kalau dari tim riset kita ada juga rekomen untuk batu bara juga ya. Betul ya Pak Adi ya? Gitu. Atau mungkin juga Apa itu? ada batu bara ya Pak Adi ya untuk komoditas Iya, ya. batu bara pada Hmm. rally. Terus kemarin agak koreksi di nikel ya, tapi hari ini naik lagi tuh. Ya, Oke. mungkin Pak Adi yang lebih detail terkait ininya, pilihan sahamnya untuk Gimana tadi komoditas. Pak pertanyaan? Ya Kang. Oke, mungkin ada apa saja nih Pak ada apa aja saham-saham yang ada di komoditas ini Pak? Kenapa Pak? Nggak jelas ini tadi suaranya putus Pak. Ya, Kang. ada saham apa saja yang ada di komoditas ini Pak, di sektor komoditi ini Pak? Oh iya, Komoditas. komoditas kita ya yang terutama yang eksportir ya. Kita kan ada Hmm. Adaro gitu ya. Hmm. Ada ya, ITMG gitu ya. Ya, ada PTBA Bukit Asam itu yang besar-besar lah ya istilahnya. Itu sekarang valuasinya murah-murah gitu ya, di bawah 5 kali kali ya. Jadi karena memang harganya itu sudah batu bara itu kan sekarang udah di 200-an ya, $200 per ton ya. Itu harga all time high kalau saya lihat gitu ya. Nah, tahun lalu itu masih $100 per ton, average ya, average harga jual coal ya, itu masih $100. Jadi kalaupun masih pegang sekarang, itu artinya masih double gitu ya. Profitnya tuh di depan mata tuh masih double karena harga jual rata-rata sampai per Maret ini masih $200 gitu ya. Dan $200 lebih ya, bukan $200 pas ya. $200 lebih gitu ya. Dan nanti ada pajak kan, pajak itu kan 20 dinaikkan ya sama levy atau apa? Bukan pajak ya, royalti. Royaltinya itu dinaikkan jadi 27% dari 14, tapi net masih untung, masih ya tadi kan 288 ya di Februari itu 288, kalau 27 masih 200-an. Jadi net masih untung lah, masih double lah harga jualnya gitu ya. Jadi makanya harga apa ya sektor batu bara tuh jadi murah-murah gitu ya, karena profitnya tuh bisa berlipat-lipat gitu ya. Nah, gimana nggak berlipat-lipat, costnya aja di $50. Artinya kalau dijual di harga $200 udah kena pajak 4 kali lipat gitu artinya. Dibanding udah dipotong kos ya $50 gitu ya. Jadi untungnya berlipat-lipat. Mereka nih sekarang lagi cash flow-nya lagi banyak gitu lah. Jadi mereka cash-nya lagi banyak dan mereka ya karena masih isu ini ya environmentally juga, mereka juga saya lihat nggak ada ekspansi yang signifikan gitu ya. Malah mau ganti ke green apa ya, mau green lah istilahnya, yang mau hijau-hijau itu ya kayak tambang, dianggap kayak tambang-tambang lain tuh masih dianggap lebih green dibandingkan batu bara gitu ya. Jadi kayak Indica Group, nah Indica Group tuh memang lagi coba awal alahnya tuh mau ke apa namanya, ke green ya, jadi mau ke di luar dari batu bara. Walaupun memang masih tidak bisa terlepas dari batu bara dalam saat ini, dalam 2-3 tahun ke depan nggak bisa terlepas. Tapi more konsentrasinya akan ke apa, ke di luar dari batu bara seperti ini, ke emas dan ya yang lainnya lah ya, tambang-tambang lainnya lah ya, yang dianggap lebih green. Nah, jadi sekarang ini batu bara ini memang supply-nya lagi ketat juga, walaupun isu environmentally ya, ditambah lagi isu apa namanya perang ini ya tambah naik, karena Rusia pun juga sebenarnya eksportir batu bara juga gitu ya, besar. Tapi untuk numbersnya saya agak lupa ya. Kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 terbesar batu baranya. Jadi memang sentimen itu menyebabkan harga komoditas rally. Belum yang komoditas yang nabati seperti CPO. Ya CPO kita ada Ali, London Sumatera, terus yang second liner tuh ada DSNG, ada TPGA, dan itu apa yang terus ada SSMS gitu ya. Jadi itu memang apa ya, sejak 5 tahun terakhir kan memang tidak ada penanaman kembali ya yang signifikan. Jadi apa, replanting aktivitas itu sudah
menurun, apalagi karena dicap sebagai kurang mendukung environmental, pembakaran hutan dan segalanya. Akhirnya perusahaan-perusahaan sawit ini kan dalam 3 tahun sebelum COVID itu kan memang mereka masih rugi-rugi. Mereka rugi gitu ya. Jadi ngapain mereka replanting gitu kan. Jadi sekarang ini mereka lagi kipas-kipas karena mereka dia menikmati tanaman yang ada, tapi tanaman yang baru nggak banyak gitu ya. Jadi dalam 3 tahun ke depan saya rasa nggak akan ada supply baru untuk CPO. Dan perlu ketahui CPO itu baru panen 7 tahun. Jadi lama. Baru dianggap masa-masa subur ya, itu 7 tahun. Jadi mereka sekarang lagi istilahnya lagi on the sweet spot istilahnya, lagi masa-masa yang emas lah ya istilahnya. Karena ya mereka menikmati harga yang tinggi, ya memang volumenya turun. Ya sekarang yang lagi isunya adalah pemerintah bingung. Iya, pemerintah bingung, ya akhirnya melarang ekspor minyak goreng. Yes, baru saya mau tanyain Pak ini. Mohon izin Pak Adi, ini baru saya mau menanyakan mengenai kebijakan pemerintah ya, bahwa Pak Presiden Jokowi melarang ekspor CPO nih dan minyak goreng nih per 28 April 2022 nih. Nah, ada pertanyaan nih, yang ada kaitannya dengan statement di awal itu gitu ya, dari Altea ID gitu ya. Kalau misalkan CPO nggak bisa ekspor, dampak ke saham CPO-nya bagaimana nih Pak? Apakah harganya akan turun gitu kan ya? Atau masih tetap bisa menarik karena memang ya kita tahu sendiri ya bahwa minyak goreng gitu ya, bahwa CPO itu adalah sumber utama dari minyak goreng dan itu akan tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, menurut Pak Adi bagaimana nih Pak mengenai saham-saham CPO ini Pak? Ya, jadi gini, mungkin perlu direvisi ya. Jadi memang ada waktu Jumat Pak Jokowi sempat bilang pelarangan minyak goreng dan bahan bakunya itu dilarang ekspor ya. Tapi ternyata setelah hari Senin Selasa, itu dari pemerintah merevisi. Yang dilarang adalah minyak goreng atau olin. Minyak goreng curah atau olin. Namanya RBD olin. Jadi CPO yang sudah diproses. Nah, CPO-nya boleh diekspor. Jadi CPO itu boleh diekspor. Minyak goreng nggak boleh diekspor. Kenapa minyak goreng itu selama ini itu jarang? Karena pada dieksporin semua. Kenapa yang udah jadinya malah ya Pak ya? Yang diekspor ya Pak ya? Karena selisih harganya di sana tinggi gitu ya. Jadi harga CPO kalau dalam dolar ya, sekarang itu di 1.500 dolar ya. Minyak goreng di luar itu 1.700. Nah, 1.700 net kalau dikurangin pajaknya 400 dolar, itu masih ada untung sekitar ada harga sekitar 18.600 per kilo. Ini saya udah hitung-hitung tadi, coba hitung-hitung. Kalau 1.700 sudah dipotong pajak ya, 408 dolar. Jadi ada pajaknya itu kalau diekspor ya, 408, atau kalau dikonversiin lagi ke rupiah itu sekitar 18 juta. Kalau di kilo sekitar 18.600 lah. Pemerintah itu kan jualnya di 14.000. Berarti kan untungan diekspor masih ada selisih 4.000. Makanya pada diekspor semua. Itu curah ya. Jadi kita nggak ngomong yang brand, itu yang curah loh ya. Yang curah itu harganya 1.700 dolar per ton. Makanya pada diekspor semua. Ya gimana nggak? Ya selisih harganya 4.000 per kilo. Kali berapa gitu. Kali berapa? 14.000 ya Pak ya. Nah, 4.000 selisihnya. Di sini suruh jual 14.000. Mana mau? Betul. Kecuali itu perusahaan pemerintah gitu kan, mau rugi. Nah, ini kan rata-rata perusahaan refinery itu kan banyak kan swasta. Ya kalau swasta itu kan namanya profit oriented. Jadi ya susah gitu ya, kamu suruh jual di sana lebih tinggi, di sini susah ya, suruh jual yang murah. Ya nggak tahu lagi kalau memang ya susah, akhirnya mereka ekspor semua. Nah, ini sekarang akhirnya pemerintah sekalian aja dilarang semua. Nah, tapi ini good news-nya adalah pemerintah ya nggak tahu ya, ini
analis kita sih, analis regional kita sih melihatnya bahwa ini cuma sebulan sampai 2 bulan. Karena kan juga ini kan sebenarnya kebutuhan dalam negeri itu cuma sepertiganya daripada kebutuhan ekspor ya. Jadi ngapain gitu loh kita ngelarang ekspor tapi kebutuhan itu cuma sepertiganya sebenarnya. Ya mungkin akhirnya ini dalam sebulan 2 bulan ini akan apa ya istilahnya tangki ini akan dipenuhin dulu untuk minyak goreng karena minyak goreng ini kan masih bisa disimpan lah ya, bisa setahun disimpan. Jadi masukin dulu ke tangki, nah nanti tangki sudah cukup, akhirnya dijual harga 14.000, yang lainnya ekspor lah silahkan gitu ya. Jadi mungkin gitu pemerintah maunya gitu. Betul. Memang harganya mungkin kan jauh. Kan kembali ya Pak ya kasus kelangkaan minyak goreng kemarin gitu ya, sehingga ada pelarangan tersebut gitu ya Pak ya. Iya, jadi ini pemerintah juga memang ada efek sosial issue juga kan beberapa minggu terakhir kan banyak mahasiswa demo, Kang. Demo turun jalan. Nah, itu kan takutnya social issue kan nanti ya ada kerusuhan dan segalanya, nanti ya dampaknya juga kan ke isu politik juga dan segalanya bahaya lah ya. Jadi lebih baik pemerintah udahlah larangan dulu sementara minyak goreng gitu ya. Jadi ini sifatnya hanya satu prediksi analis kita itu analis plantation kita itu sekitar 1-2 bulan saja. Jadi pemerintah nggak akan lama-lama. Ya, karena kebutuhan kita sebenarnya cuma sepertiganya, jadi nggak banyak. Betul. Ya ibaratnya isi penuh, ya, udah ekspor semua, silakan. Betul. Ya, gitu menstabilkan lagi lah gitu ya Pak ya, yang dulu. Ya, selama ini kan dieksportin semua, iya, semua diekspor ya karena selisihnya jauh harganya, 4.000 per kilo. Betul. Oke, kita lanjut Pak ke berita global lainnya gitu ya, mengenai The Fed nih Pak. Ya mau tidak mau ini akan menjadi tetap perhatiannya investor gitu kan ya. Beberapa minggu yang lalu mungkin Gubernur The Fed ya menegaskan tekad Bank Sentral untuk menurunkan inflasi dan mengatakan bahwa kenaikan suku bunga agresif mungkin dilakukan segera di bulan Mei gitu ya. Ekspektasi untuk pergerakan 50 BPS di bulan Mei naik menjadi 97,6% menurut FedWatch ya, CME Group. Terus pelaku pasar juga memperkirakan suku bunga acuan AS tersebut akan menyentuh angka di 2,75% pada akhir tahun nih Pak, dekannya. Nah, mohon pendapat dari Pak Adi Pak mengenai kebijakan The Fed ini ya, apa nih yang kira-kira ya respon market kita, market kita akan merespon seperti apa nih mengenai kebijakan The Fed ini Pak? Ya, untuk berbicara dengan The Fed memang dia akan hawkish ya. Hawkish itu artinya dia akan agresif menaikkan suku bunga. Ya seperti gimana terakhir kan per Maret itu inflasinya 8,5% Amerika. Betul. Jadi kalau sekarang itu suku bunga cuma 0,5% itu masih banyak lah kiranya. Ini berbeda seperti 2013. Inflasinya Amerika waktu itu masih masih di bawah 1 lah ya. Jadi ini akan berbeda kondisinya. Saya khawatir nanti The Fed itu nggak hanya di tahun ini, tapi tahun depan akan agresif terus gitu ya. Jadi sampai menuju inflasi itu bisa ketutup gitu ya. Nah, kalau cuman naikin sampai 2,75 artinya kan kalau 8,5% sebenarnya masih negatif gitu ya. Jadi orang pegang Treasury bills dan segalanya nggak menarik, masih kemakan inflasi kan jadinya. Nah itu. Jadi selama selisih gap ini masih negatif, saya rasa nggak menarik sih sebenarnya pegang dolar itu. Dolar itu sebenarnya menguat, tapi terhadap negara-negara yang net importir komoditas seperti Jepang, Eropa, mereka menguat, tapi tidak seperti Brasil. Brasil itu seperti Indonesia, net commodity exporter. Brasil itu tahu nggak, mata uangnya menguat 18%. Mata uangnya menguat 18% di Brasil. Harusnya Indonesia itu sama seperti Indonesia, cuman kelihatannya BI itu menahan mata uang kita. Harusnya kita tuh 12.500 kalau membuat 18%. Harusnya mata uang kita seperti itu, tapi BI itu sengaja kayaknya supaya menstabilkan juga buat eksportir juga, juga lebih stabil lah ya, biar nggak bingung gitu ya, gitu. Jadi harusnya mata uang kita menguat seiring dengan mata uang kita sebenarnya lebih menguat daripada dolar gitu ya. Ya kita net commodity exporter tadi, banyak dolar yang masuk daripada yang keluar. Nah, saya rasa adalah yang sebagai concern ini adalah
kapan BI kan ikut ngejas kenaikan suku bunganya. Yes. Sebenarnya Pak Ferry sebenarnya sudah ngasih sinyal tuh bulan Mei Juni itu mungkin akan ada kenaikan, mulai akan kenaikan karena sebenarnya inflasi kita sebenarnya udah mulai agak tinggi nih. Kemarin kan Pertamax sudah mulai naik tuh. Pertamax itu kan sudah mulai naik di bulan apa ya kemarin ya kalau nggak salah ya. Jadi 12.500 ya Pertamax. Nah ini akan mau naik adalah Pertalite. Nah Pertalite itu adalah kontribusinya cukup besar ya terhadap inflasi karena dia itu 60% masyarakat sekarang kita udah konsumsinya Pertalite. Dulu udah nggak ada premium lagi, akhirnya larinya ke Pertalite kan. Iya. Premium kan udah dihapuskan, jadi sekarang orang larinya Pertalite harus diberi subsidi. Nah makanya masalahnya Pertalite sekarang subsidinya membengkak. Karena yang pertama dari harganya naik, karena harga minyak naik. Yang kedua adalah orang yang tadinya konsumsi Pertamax mahal switching ke Pertalite. Jadi akan berpindah, betul. Jadi subsidinya bengkak gitu ya. Betul. Subsidinya bengkak. Yang orang yang tadi nggak apa-apa lah pakai tadi beda-beda cuman dua oktan, nggak apa-apa lah pakai Pertalite. Ada yang seperti itu atau nggak dicampur apa. Jadi kan jadi oktan dan satu seperti itu kan. Tetap. Ada yang seperti itu kan. Betul. Lumayan selisihnya kan 7.600 sama 12.500. Lumayan isi bensinnya. Betul. Nah, itu jadi yang akhirnya jadi concern adalah ke inflasi. Nah, inflasi kita itu kalau Pertalite naik 1%, akan naik kalau nggak salah 10% ya, saya lupa hitungannya. Tapi kalau naik 10%, kalau nggak salah nanti akan menyebabkan inflasi itu jadi 1%. Nah, kalau 1% itu hitungan ekonomis kita itu bisa jadi inflasi kita di akhir tahun itu bisa 4,5 sampai 5%. Nah, kalau pasangan 5%, BI mau nggak mau harus naikin gitu ya. BI nggak mau bisa nahan seperti itu. BI harus naikin. Kalau nggak, ini orang udah nggak pegang lagi tuh. Obligasi kita aja udah turun 50 triliun tuh ya. Orang udah nggak mau pegang lagi obligasi kita. Asing nggak mau pegang lagi. Udah turun banget gitu. Udah keluar lagi, tambah keluar lagi. Nanti asing lama-lama nol, nggak pegang SBN kita. Nah, kepercayaan asing terhadap kita juga akan, karena kita walaupun asingnya sudah tinggal 17%, tapi kan tetap kita butuh investor asing juga untuk sebagai brand kita. Oh, kita ada pegang nih surat utang. Dan selama ini emang sekarang yang pegang itu adalah perbankan. Dulu kita kita juga ya tetap butuh lah untuk pendanaan dari investor asing juga perlu. Jadi kalau memang BI tidak akan naikin, ya ini akan terus keluar tuh asing itu saya rasa di pasar obligasi terutama. Jadi memang ada si malakama. Inflasi kita akan spike. Yang kedua adalah kalau kita nggak naikin itu investor akan keluar. Naikin investor keluar nanti pastinya ujung-ujungnya rupiah kita akan melemah. Tapi walau melemah pun rasanya masih tidak akan sesignifikan gitu ya. Oke. Jadi Pak, mengenai kebijakan The Fed tadi Pak, gitu kan kalau kata tadi Pak Adi kan ngapain megang dolar gitu kan ya. Nah, apakah ada peluang nih Pak buat kita invest nih Pak di pasar modal nih, mungkin di saham atau obligasi atau bahkan reksadana? Menurut Pak Adi gimana nih Pak pandangannya Pak? Ya, kalau saya rasa sekarang yang masih menarik adalah yang di saham gitu ya. Jadi karena satu-satunya yang saham yang bisa menghedging inflation negara kita adalah di komoditas gitu ya, walaupun karena sekarang kan ya yang hedging inflation ya sekarang komoditas gitu, saham-saham di komoditas ya karena kita negara ekspor ke komoditas gitu ya. Jadi ya selama ini ya so far memang komoditas sudah rally, tapi sebenarnya masih belum mencerminkan fundamentalnya gitu ya. Contohnya kayak sepertinya nge-freeze ya. Iya, Pak. kayaknya Pak Adi kayaknya ini. Oke, nggak apa-apa Bu. Mungkin kita lanjut aja dulu ya ke pertanyaan selanjutnya ya, Diana ya. Ini kebetulan sudah ada beberapa yang masuk Bu. Sedikit bocoran aja. Yang masuk pertanyaan itu ada 53 orang Bu. Ya, saya bacakan tadi baru 2 nih. Sekarang pertanyaan ketiga mungkin bisa dibantu dijawab sama Bu Diana. Pak Adi udah bisa lagi. Halo. Tadi putus ya. Iya. Ya, jadi dengan tadi yang saya bilang bahwa yang menarik memang Indonesia terusnya di pasar saham gitu ya. Gitu ya. Jadi saya kalau ngeliat juga kayaknya emas yang lebih stabil sih saya rasa. Teman emas ini juga
ya saya nggak ngelihat, harusnya ada peluang juga di emas karena ketika ekonomi global melemah harusnya emas menguat gitu ya. Nah itu, ini emas ya sekarang itu juga turun dari 2000 sekarang ya 1500 ya anteng aja, tapi nggak akan balik lagi di 1200, nggak mungkin. Emas itu balik lagi zaman dulu 1200 gitu nggak akan mungkin. Saya pribadi cetak uang mas, ya Kang. Jadi everybody cetak uang, terutama Amerika. Amerika itu cetak uang tuh sampai sampai 8,9 triliun US dollar. Jadi dua kali lipatnya. Jadi dolar itu sebenarnya banjir di market. Dolar itu sebenarnya banjir. Makanya saya heran. Orang masih cenderung pegang dolar. Karena dolar itu banjir di pasar. Yieldnya negatif. Utangnya sekarang itu, utang Amerika itu udah 100% terhadap GDP. Lebih makin 100% dari GDP. Terus neracanya nggak pernah positif. Defisit terus gitu ya. Jadi banyak yang duit dolar keluar. Tapi kenapa orang masih pegang dolar? Saya juga masih bingung sebagai saya. Masih orang yang masih ada yang percaya sama dolar. Saya bingung juga dolar itu kenapa orang masih pegang terus dolar. Makanya sebenarnya Indonesia tuh harusnya menguat terhadap dolar karena kita banyak uang dolar masuk, ya nggak kebutuhan untuk dolar keluarnya nggak ada. Jadi sebenarnya kita harusnya menguat. Makanya aneh gitu kalau dolar kita menguat terhadap rupiah gitu ya. Lebih karena sentimen aja kalau gitu ya. Jadi sebenarnya emas sebenarnya juga harusnya menarik sih menurut saya. Karena dolar itu banjir sebenarnya di masyarakat. Nah kan sebenarnya tapering itu kan mau diusulkan, mau dikurangin. Tapi sampai saat ini saya ngeliat balance sheet-nya Dopat itu belum ada pengurangan asetnya dia. Ini masih 8,9 triliun US dollar aja. Jadi saya masih ngelihat dolar itu masih, ya The Fed itu ya masih takut masih tetap butuh untuk mendanai Amerika ini juga masih tetap printing money gitu ya saya rasa. Jadi masih ngomongnya mau tapering tapi ternyata nggak ada realisasinya. Jadi sekarang yang realisasinya ada benar ada kenaikan suku bunga. Itu sih. Oke Pak Edi. Oke, kita mungkin next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan juga Pak yang sudah disampaikan oleh teman-teman ya Pak ya. Ini yang sering ditanyakan sebenarnya dan memang teman-teman perlu ketahui ya. Mungkin bisa dibantu dijawab Bu mengenai tips nih Bu Diana ya. Adakah tips dari Bapak dan Ibu tentang cara mengatur psikologis agar sebagai investor tetap tenang saat rugi dalam berinvestasi? Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Ibu Diana terlebih dahulu, Bu. Mangga silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ini terkait psikologi ya, Kang ya. Gitu. Oke, tadi juga saya ada lihat beberapa pertanyaan waktu kita live di awal juga masuk ke ada yang tanya tentang dana darurat, bagaimana juga ngaturnya tentang investasi ya. Mungkin nanti sekaligus saya jawab kalian ya gitu. Jadi pertama memang yang harus disiapkan itu ketika kita mau mulai berinvestasi saham itu memang kita harus pakai uang dingin. Ya. Jadi sebenarnya relate sih gitu. Kenapa? Karena kalau kita pakai uang dingin, otomatis ya dak-duk-duknya itu nggak kenceng mas gitu. Jadi memang uang ini kan memang uang yang bukan sudah ada ini pos-posnya gitu. Jangan pakai uang dapur, jangan pakai uang yang memang uang sekolah atau misalkan uang semesteran gitu ya. Nah itu jangan memang uang dingin. Itu sudah mengurangi dulu ya. Untuk kita itu khawatir yang berlebihan ya gitu. Karena apa? Pada dasarnya prinsip dari investasi itu selalu dibarengi dengan yang namanya resiko. Makanya ada risk dan reward ratio gitu. Jadi ketika teman-teman berinvestasi ya, ketika teman-teman berinvestasi harus tahu ada resiko juga yang mengikuti gitu ya gitu. Jadi untuk kita bisa, jadi kita harus tahu gitu. Memang kalau berinvestasi ya berarti ya ada resikonya, terutama di saham itu kan ada kita harus nyaman dengan naik turunnya harga saham gitu. Ya kita harus nyaman dengan naik turunnya harga saham karena itu kan ya memang akan kejadian terus ya kita nggak bisa berharap bahwa kita berinvestasi terhadap emiten ini kita berharap harganya itu akan naik terus enggak gitu pasti akan suatu saat malah yang bagus memang begitu kalau naik terus malah bahaya ya Kang ya ada koreksinya. Nah
yang jadi masalah ketika pada saat koreksi kita butuh gitu kan, jadinya kita jualnya rugi gitu. Nah, kalau itu dananya memang tidak dipakai dalam waktu dekat, nah kita bisa menghindari resiko tersebut gitu. Jadi terus yang kedua ya memang kita harus bisa separate noise ya gitu, memisahkan suara-suara ya, info-info aja yang ada di market. Nah, kebetulan di sini juga ada tim risk kita Pak Adi ya. Tim risk kita ini juga nanti akan membantu kita juga gitu. Gimana caranya kita itu menyaring semua suara-suara yang mana yang memang itu tuh betul gitu ya, atau hanya yang sekedar rumor gitu ya. Gitu. Nah, itu juga harus sering-sering lah gitu. Kita juga mengupdate, tidak semua informasi yang ada di pasar itu kita harus juga gitu. Makanya salah satunya juga untuk mengurangi noise itu adalah kita juga harus memilih saham dengan fundamental yang bagus gitu ya. Saham dengan fundamental yang bagus, yang memang punya bisnis yang bagus, karena pada dasarnya juga gitu, harga saham itu nanti akan bergerak sesuai dengan fundamentalnya itu tadi, gitu kan. Jadi kalau selama bisnisnya itu bagus, mungkin pada saat ini ya terjadi banyak yang jualan gitu ya, ada yang taking profit dulu, ya nggak apa-apa gitu, karena suatu saat nanti dia bakal bisa naik lagi gitu, karena fundamentalnya itu bagus gitu kan. Jadi semuanya itu relate gitu. Dan terakhir saya jawab itu mengenai dana darurat dan investasi, ya memang itu berbeda ya. Gitu memang harus ada pos juga dulu untuk dana darurat gitu. Dana darurat tuh biasanya 3 kali dari pengeluaran kita sebulan nih Kang, kalau kita masih single ya gitu. Tapi kalau misalkan udah berkeluarga mungkin 6 kali. Nah, setelah itu kita baru sisihkan untuk kita berinvestasi gitu. Lalu ya memang kita harus berhati-hati, kita harus melakukan analisa dulu ya sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, nanti kalau mau lebih detailnya mungkin kita akan ada SPM di bulan depan ya, Kang ya. Gitu. Kita akan detail sekali gitu apa yang harus diperhatikan gitu dalam memilih sebuah perusahaan. Oke. Mungkin begitu, Kang. Nanti Pak Adi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Diana atas jawabannya. Oke, mungkin mempersingkat waktu juga nih Pak, ya karena kita waktu terbatas ya. Kalau IG Live itu cuma hanya dikasih kesempatan 1 jam. Mengenai ini Pak, mungkin menghadapi nih Pak, kan ada yang bilang bentar lagi bulan Mei, gitu kan ya, Mei efek. Nah, mungkin ada Pak tips atau mungkin bakal saham pilihan yang bisa dilirik sama teman-teman seperti apa? Silakan Pak. Pokoknya intinya kasih informasi sejelas-jelasnya, seterang-terangnya gitu ya buat teman-teman nih. Tapi tentunya ya balik lagi, mungkin kalau misalkan nanti sudah dijelaskan sama Pak Adi dan Bu Diana, segala keputusan ada di tangan teman-teman. Silakan Pak Adi. Iya, kalau di market tuh ada istilah sell in May and go away. Iya. Ya, tapi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya itu, gitu ya. Karena gini, itu untuk khusus di Indonesia ya, di Bursa Efek Indonesia. Dalam 10 tahun kejadian di bulan Mei, 5 tahun ya 5 tahun acak ya. 5 tahun itu memang indeks pernah minus, tapi 5 tahun indeks juga positif. Jadi sebenarnya benar atau enggak gitu ya. Jadi 50-50 kan. Jadi saya nggak percaya. Saya nggak percaya karena kalau memang negatif semua di bulan Mei, artinya saya percaya bahwa sell in May and go away. Itu slogan itu mungkin nggak berlaku untuk Indonesia, mungkin untuk di luar negeri kali ya. Jadi memang karena sentimen setelah result keluar, mungkin apalagi nih kan nggak ada sentimen lagi, ya mungkin akhirnya orang take profit gitu ya. Nah sebenarnya kita kalau di bulan Mei ini kita kan ini sekarang ini Lebaran juga maju gitu ya. Mungkin bulan depan tuh sebenarnya masih sepi lah ya, karena masih banyak yang mudik gitu ya. Tapi mungkin sentimen global juga masih akan ada mewarnai. Kita libur, The Fed itu pertemuan The Fed itu tanggal 2, 3, 4 ya masalah. 3 atau 4 Mei itu ada pertemuan The Fed. Nah ini mungkin market akan merespon, ada volatile di situ, saya nggak tahu. Nah nanti kemungkinan ya kalau memang The Fed-nya, Dow Jones-nya turun, apa S&P-nya 500-nya tuh turun, marketnya Indonesia masih tutup kan. Nah, Indonesia buka, bisanya turun tuh.
Nah, jadi kejadian tuh namanya sell in May. Tapi saya sell in May-nya di Indonesia jangan go away, buy on weakness aja gitu ya. Iya, Karena kita fundamental kita iya, kuat gitu iya, ya. iya. Jadi sell in May, buy on Iya. weakness, bukan sell in May go away gitu ya. Itu jangan diikutin yang go away-nya. Sebenarnya kita ya justru melemah malah iya, justru kita turun, belilah lagi bucip-bucip lagi turun kan. Fundamentalnya ada, dikasih diskon gitu kan. Seandainya nih ya, market kita pas lagi libur, market luarnya jeblok gitu ya. Kita kan pasti bukanya ikut jeblok gitu ya. Biasanya gitu tuh. Legat karena kita libur kan. Nah, it's time to accumulate gitu ya. Jadi bukannya ikut-ikutan jual gitu ya. Tapi it's time to accumulate gitu ya. Yang punya ya jangan ikut panik jual gitu ya. Mungkin kalau masih ada peluru ya beli lagi gitu ya. Mungkin masih ada sisa-sisa THR gitu ya. Nah, sisa-sisa THR dapat dari orang tua, mertua apa ya. Apa yang masih belum kerja gitu ya. Lumayan kan dapat dapat THR kan, angpau-angpau. Nah, buat beli saham lagi tuh. Nah, gitu. Jadi saya rekomendasinya buy on weakness ketika Indonesia misalkan bursa luarnya jeblok, kita ikutan jeblok ya beli karena fundamental kita sebenarnya kuat gitu ya. Oke Pak, mungkin kan pasca Lebaran nih, kalau kemarin ada yang bilang sebelum menjelang Lebaran retail yang harus dibeli. Ternyata memang kalau misalkan lihat beberapa kali sektor finance pernah mengungguli ya di beberapa minggu kemarin gitu kan ya Pak. Nah, kalau misalkan untuk di setelah pasca Lebaran ini, kira-kira apa nih Pak yang menarik nih buat teman-teman bisa lirik saham-sahamnya nih Pak? Setelah Lebaran mungkin setelah rally saya mungkin lihat ke second liner lah ya. Ini masih legat gitu ya. Jasa Marga masih menarik. Jasa Marga ini kan akan diuntungkan oleh orang yang pada mudik kan. Orang mungkin pesawat mahal ya. Pesawat kan udah mahal ya sekarang ya. Orang sekarang dengan tol Jawa ini, orang dengan dibolehkannya pemerintah, orang ini pada pulang lewat tol gitu ya. Jadi prediksinya ini cuan banyak nih Jasa Marga nih. Istilahnya cuan banyak karena orang udah diperbolehkan pulang kampung mudik resmi lah dari pemerintah. Jadi pasti tol ini penuh gitu ya. Nah ini pasti akan diuntungkan gitu ya. Pertama Jasa Marga nanti akan make money itu dari itu. Kedua ya mungkin sektor-sektor retail udah mulai panen juga gitu. Ini kan orang udah diskon-diskon. Nah, dan harga komoditas tinggi ya orang-orang pada belanja. Nih yang saya sih lebih suka ke MAPI. MAPI ini kuartal keempatnya tuh sudah bagus, sudah make profit dan diperkirakan tahun ini itu profitnya sudah akan naik normal sekitar 2 triliunan. Jadi harusnya MAPI juga akan diuntungkan. Dia kan segmennya menengah ke atas ya, orang yang sektor-sektor komoditas lagi banyak duit, yang nggak ada mall, ya pasti mereka ke Jakarta gitu ya. Pada belanja, atau ke Surabaya yang ada Sogo, ada apa itu kan, Sogo tuh apa minum-minum Starbucks. Mungkin di daerah-daerah kan nggak ada, yang di daerah-daerah tambang-tambang mana ada Starbucks gitu kan, ya, dari kota besar. Jadi ya mungkin sambil minum Starbucks, belanja dan segalanya. Nah, itu akan diuntungkan MAPI gitu ya. Kenapa? Ya, pada ngupi-ngupi segala gitu kan. Ya, itu akan diuntungkan. Terus ya, apalagi ya yang, ya kalau banking mungkin yang bisa switch kayak tadi Bank Jabar itu masih legat gitu ya. Bank Jabar tadi yang NPL yang paling rendah, loan growth-nya masih tinggi dan harga FDB masih murah. Bank Jabar, kita ada Bank Niaga juga suka juga, masih murah-murah gitu ya. Jadi terus properti juga menarik gitu ya. Properti ini kan udah mulai naik gitu ya. Ya aset reflation dianggap. Beli properti sekarang lebih baik daripada beli properti akhir tahun gitu ya, karena ini sekarang bahan baku raw material udah mulai naik Kang. Semen udah dari 57.000 sekarang udah 67.000 tuh 3 roda. Belum besi, belum yang lain ya. Itu semua yang bahan baku ini udah mulai naik. Jadi kalau bahan baku naik ya pasti harga rumah naik kan. Harga rumah naik. Daripada beli rumah
akhir tahun udah naik, kemudian beli sekarang gitu kan. Dapat KPR lagi. Sekarang mungkin mumpung belum bunga naik, dapat KPR lebih murah. Gitu. Orang kan ngambil KPR gitu kan. Jadi bank-bank yang istilahnya lagi punya LDR-nya tinggi, yang nggak, itu mungkin akan lebih terdampak dari kenaikan suku bunga BI. Tapi kalau yang istilahnya yang rendah dan kasanya tinggi atau rasio dana murahnya itu, depositnya murah, itu akan diuntungkan. Jadi itu kayak banking, properti, kayak BSD, Sumarekon, Putra, itu segmennya menengah ke bawah tuh. Putra. Nah, itu pasti akan itu menarik, Pak, diuntungkan. biar bisa kita Iya, cicil. properti juga. Iya, masih murah-murah. BSD itu masih di bawah 1 kali pasti book value-nya. Gitu. Jadi properti akan mulai bangkit gitu ya, menurut saya gitu ya. Karena orang udah pada semua fokus di komoditas. Nah, ini uang ini kan akan rally ke sektor-sektor yang lain gitu ya. Tadinya kan uang fokusnya di banking, fokusnya di komoditas. Ini uang nanti akan kecipratan ke sektor-sektor yang lain, termasuk adalah properti, terus mungkin konstruksi. Tapi konstruksi ini masalahnya adalah lagi restrukturisasi. Ya, restrukturisasi, waskita, di karya kan mau rek isu lagi. Jadi orang masih akan concern di harga berapa nih rek isunya, jangan-jangan di bawah supaya laku gitu ya. Jadi sebenarnya menarik sih kalau lihat dari kontrak-kontrak yang itu sudah mulai bagus gitu. Bahkan waskita itu nilai kontraknya itu sudah kondisinya seperti sebelum pandemi. Waktu di 2019 sudah hampir sama. Jadi kontraktor ini sebenarnya mereka itu ada jaminan dari pemerintah. Jika mereka mau nerbitin surat utang lagi, itu dijamin oleh pemerintah. Itu enaknya itu. Nah, cuman masalahnya kan berapa cepat ini akan pemulihan di sektor kontraktor. Mungkin akan mulai agak rally kontraktor itu setelah selesai. Yang kedua mungkin ada lelang-lelang di IKN nih. IKN itu kan ibu kota negara, itu kan udah mulai ada pengembangan ya. Jadi nanti kalau mungkin ada pemenang tender dan segalanya itu mungkin akan bagus nih sektor konstruksi, terutama yang BUMN ya. Gitu. Jadi sekarang konstruksi itu udah murah-murah gitu ya, di bawah 10 kali. Dulu tuh sempat zamannya Pak Jokowi bangun jalan tol Trans Jawa itu PI-nya konstruksi itu 20 kalian gitu ya, udah tinggi-tinggi. Sekarang ini murah-murah. Ya karena harganya gitu. Betul. Jadi itu mungkin bisa coba switch ke yang second liner yang masih laggard gitu ya. Yang masih murah-murah dibandingkan yang ya blue chip memang udah upsetnya masih ada tapi mungkin nggak besar gitu ya. Gitu. Jadi mungkin coba dilirik lah sektor-sektor itu gitu. Semen juga udah murah-murah tuh semen. Menarik ya Pak ya. Ya, semen juga udah. Kemudian volumenya juga bagus tuh di kuartal 1 5%-an ya, ada pertumbuhan lah ya penjualan semennya. Oke. Jadi ya, baik. ya itu sih. Oke, baik Pak.